Selamat malam, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali uh, uh, di langsung bersama KKS. Yang kali ini Sumur Yakub akan dibawakan oleh Pak Agus dengan tema Kerajaan Surga. Oke, semua udah pada kenal Pak Agus. Rasanya kita langsung aja mulai acara ini. Sebelumnya kita host sudah memute semua peserta. Nanti kalau ada yang mau sharing atau bertanya jawab, silahkan raise hand atau masukkan ke kolom chat. Itu aja, kita awali dengan doa pembukaan. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapak Surgawi, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di sini pada malam hari ini, pada saat ini, untuk bersama-sama mendengarkan apa yang akan Kau firmankan melalui Pak Agus Saputra. Bantulah kami untuk dapat mengucapkan semua yang akan disampaikan oleh Pak Agus. Serahkanlah Roh Kudus-Mu pada Pak Agus agar kami semua bisa menerimanya dengan hati dan pikiran terbuka, dan kami juga bisa melaksanakan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami ini. Bapak, kami mohon juga pertolongan-Mu agar Engkau memberikan kelancaran untuk semua jaringan internet, sehingga acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik, sesuai dengan rencana dan kehendak. Terima kasih Bapak. Padamu kami panjatkan doa ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Langsung saya serahkan kepada Pak Agus. Silakan Pak Agus. Ya, selamat malam Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabatku semua. Pada malam hari ini kita berkumpul kembali dalam pertemuan Zoom. Sebelum saya melanjutkan dengan pertemuan kita pada malam hari ini, mungkin saya tergelitik untuk ada satu pertanyaan kepada sahabat-sahabatku semua yang sudah selama ini mengikuti Zoom KKS Kelapa Gading yang hampir sudah 3 tahun ini. Dan kita semua tahu dalam setiap pertemuan di KKS, Zoom KKS ini terdiri dari 3 metode pertemuan. Ya, ada pertemuan yang diberi nama metode bekal, ada gokil, dan ada sumur Yakub. Pertanyaannya saya mau coba sebelum memulai, saya mau bertanya kepada sahabat-sahabatku semua, apakah bisa atau sudah tahu perbedaan antara bekal, gokil, dan sumur Yakub? Mungkin ada yang bisa tahu atau bisa menjelaskan apa perbedaan bekal, gokil, dan sumur Yakub. Bu Ketua kali yang mau jelasin ya Bu Ketua ya, soalnya supaya pesertanya tahu sebenarnya ikut John tiap minggu itu metodenya beda-beda, tapi apa perbedaan antara bekal, gokil, dan sumur Yakub? Bapak Ibu, sesuai instruksi pembicara, saya mau menjelaskan. Kalau gokil itu Go Kitab Suci Lingkungan. Dari judulnya aja kita udah tahu kan. Program dari KAJ yang diberikan melalui KKS tiap-tiap paroki untuk disampaikan ke lingkungan kita. Agar lingkungan itu bersedia membawakannya dan menjadi ajang sharing di antara sesama anggota lingkungan kita gitu. Jadi bukan pengajaran, tapi tentu saja sudah ada makalahnya, sudah ada
eh, arahannya dari KAJ diberikan gitu. Hanya kita mendalami dan bersharing. Itu gokil ya. Itu diadakan setahun 9 kali. 3 kalinya itu PI Prapaskah bulan Kitab Suci ini bulan 9 dan akhir tahun itu kerasulan keluarga. Jadi kita hanya 9 bulan dalam setahun. Itu gokil ya. Kalau bekal belajar kisah Allah itu kita KKS mengadakannya biasanya kita bawakan mengundang pengajar baik Romo ataupun pengajar dari luar paroki gitu ya itu dan biasanya tematik. Kita pilihkan bisa kita pilihkan tema atau pembicara akan mengajukan temanya itu ya Bapak Ibu ya. Terus kalau Sumur Yakob kita bawakan bergantian biasanya dari tim kita atau sahabat-sahabat yang bersedia membawakan yang tentunya sudah memiliki sedikit pengetahuan kitab suci lah gitu ya. Itu membahas kayak Pak Agus hari ini membahas Injil hari Minggu gitu biasanya. Kita sama-sama mengupas Injil itu dan buntut-buntutnya tanya jawab dan sharing juga. Kita selalu di KKS ini mengadakan tanya jawab dan ada sharingnya gitu ya. Karena peserta kita kan dari berbagai jenis level gitu ya. Jadi kita buat juga yang tidak sulit gitu ya agar kita sama-sama bisa lebih mencintai firman Tuhan. Rasanya cukup ya, Pak Agus ya. Ya, terima kasih Terima Bu kasih. Rosita. Ini Ya, hanya menambah supaya umat bisa membedakan. Nah, saya cuma menambahkan sedikit ya. Kalau bekal itu tingkatannya, kalau saya bagi tingkatannya itu adalah tingkatan universitas atau tingkatannya udah S1. Maka pembicaranya itu memang agak berat-berat dan agak dalam. Sedangkan gokil ya tingkatnya tingkat SMA lah. Jadi seperti tadi kata Bu Rosita, kita diajak untuk mau belajar kitab suci dan mewartakan di lingkungan-lingkungan. Makanya disebut gokil. Sedangkan Sumur Yakub seperti yang akan saya bawakan hari ini itu kalau di sekolah itu tingkatnya SMP ya. Jadi saya ini bawa Sumur Yakub tuh karena saya memang kemampuan saya baru sampai tingkat SMP. Sedangkan kalau yang bekal itu kan kalau Bapak Ibu ikutin selama ini saya kira cukup dalam ya, menurut saya juga cukup dalam ya. Nah, maka pada malam hari ini saya akan membawa masuk ke dalam tingkatan Sumur Yakub. Mengapa diberi nama Sumur Yakub? Tentu ada maknanya ya. Sumur Yakub yang kita tahu dalam kitab suci adalah suatu sumur pertemuan antara Yesus dengan Maria, ya Maria Magdalena ya. Nah, maka sumur Yakub itu pengertiannya adalah kita ke sumur untuk menimba atau menggali atau menimba ilmu dan menambah iman kita. Maka di dalam setiap pertemuan sumur Yakub itu saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menimba ya, menimba iman kita supaya iman kita semakin disempurnakan. Pada malam hari ini saya memilih tema tentang kerajaan surga. Apa makna dari kerajaan surga? Kerajaan surga kalau menurut saya itu adalah suatu harapan, suatu tujuan dari hidup kita yang pada akhirnya akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu menurut saya temanya kerajaan surga dan menurut saya kita semua adalah manusia, anak manusia di dunia ini yang hidup dan bertujuan untuk bisa sampai dan masuk ke dalam kerajaan surga.
Maka pada pertemuan hari ini kita akan membaca atau menimbang dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 20. Nih Pak Santoso sudah mau share screen karena saya memang nggak bisa. Nah, sudah ya, share screen-nya sudah ini. Saya akan coba membacakan dulu ya. Bapak Ibu tolong juga disimak ya. Disimak bacaan ini nanti kita akan coba men-sharingkan apa yang akan kita gali dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 20 ini. Ya. Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ya, Bapak Ibu, kita baru saja membaca dari Injil Matius bab 16 ini. Dibuka dengan mengatakan bahwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Di sini Yesus menanyakan kepada para murid. Yang ditanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Dan saat ini, Injil ini juga bertanya kepada kita, menurut saya dan Bapak Ibu, siapakah anak manusia itu? Ini anak manusia, nanti kita coba sama-sama belajar untuk menggali apa itu, siapakah itu anak manusia. Nah, ayat 14, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ini tentu pertanyaan Yesus ini bertanya kepada kata orang. Maka kalau kata orang, itu artinya orangnya itu tuh banyak, maka jawabannya itu juga macam-macam. Ya, setiap orang bisa menemukan jawabannya siapakah anak manusia itu. Maka dilanjutkan oleh Yesus,
Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Di ayat 15 ini Yesus langsung to the point menanyakan kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Karena di ayat 13 itu menanyakan kepada kata orang. Ya, artinya kata orang banyak, siapakah anak manusia? Tetapi Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jadi pertanyaannya langsung menjurus kepada aku ini siapa? Ini juga bisa menjadi refleksi atau pertanyaan kepada kita hari ini. Kata saya, ya kata Yesus maksudnya, menurut saya siapakah aku ini? Dilanjutkan ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya. Jadi pertanyaan Yesus kepada mereka, apa katamu, siapa aku ini? Kita tahu Simon Petrus adalah orang yang spontan, maka dia dengan spontan menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Ayat 16, jawab Simon Petrus itu, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu mencerminkan pengakuan iman. Ya, artinya iman Simon Petrus itu mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka kata Yesus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Ayat ini meneguhkan peneguhan iman dari Simon Petrus. Dan Yesus mengatakan bahwa itu bukan dari manusia, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Artinya, Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga Petrus itu bisa pengakuan imannya tentang Yesus sebagai Mesias. Maka nanti kita juga bisa berbagi, apakah saya dan Bapak Ibu juga dipenuhi oleh Roh Kudus untuk berani menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Dilanjutkan ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yesus meneguhkan kepada Petrus bahwa engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat ini mencerminkan, memberi kekuatan kepada Petrus bahwa aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya ketika kita berani pengakuan iman kita bahwa Tuhan sendirilah yang akan mendirikan jemaatnya dan alam maut tidak akan menguasainya. Dilanjutkan ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ayat ini memberi kekuatan atau memberi tujuan kepada kita. Ya. Di sini tentu dikatakan
kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kita nanti bisa juga men-sharingkan apa makna dari kunci kerajaan surga. Kunci kerajaan surga diperteguhkan lagi dengan jawaban selanjutnya. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini mencerminkan arti bahwa ketika kita sudah mendapat kunci kerajaan surga, maka kita harus melepaskan semua yang di dunia ini, supaya ketika kita masuk ke dalam kerajaan surga, kita sudah terlepas dari semua beban-beban di dunia ini. Ditutup dengan ayat yang terakhir, lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Nah, inilah kira-kira sekilas dari bacaan Injil pada malam hari ini. Kita tahu bacaan Injil ini adalah bacaan pada hari Minggu yang akan datang. Untuk membantu kita untuk bisa menggali iman kita melalui bacaan Injil ini, saya ingin memberikan sedikit pedoman atau bantuan ya, bahwa ini adalah peneguhan Yesus di dalam gereja ya, yang mengatakan bagaimana kita sebagai manusia hidup di dunia ini mempunyai tujuan hidup, yaitu tujuan hidup kita apa? Tujuan hidup kita adalah menuju kerajaan surga. Di dalam Injil Matius ada 5 perikop yang mengatakan tentang kerajaan surga. Dimulai dari bacaan Injil hari Sabtu yang lalu, ya, dari hari Sabtu yang lalu, tentang jangan menghalang-halangin anak-anakku datang kepadaku, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Itu dibaca pada hari Sabtu yang lalu. Terus dilanjutkan hari Senin, bacaan Injilnya juga mengatakan orang kaya yang disuruh menjual hartanya supaya bisa masuk ke kerajaan surga. Bacaan Injil hari Selasa kemarin juga dikatakan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Ini tentang kerajaan surga yang ketiga. Dan pada hari ini, kalau Bapak Ibu mengikuti bacaan Injil hari ini, hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerjanya untuk kebun anggurnya. Ya, artinya bahwa kerajaan surga itu seperti seorang tuan tanah yang mencari orang-orang kerja supaya ada kehidupan. Dan pada perikop yang terakhir di dalam Injil Matius ini adalah yang kita baca. Nah, dari situ sebenarnya kita juga bisa belajar menggali. Pertanyaan pertama adalah, menurut saya atau kita semua, siapakah anak manusia itu? Mungkin
kita karena ini sumur Yakub, jadi bukan mengajarin, bukan belajar, kita sama-sama coba menggali. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, siapakah anak manusia itu? Mungkin ada salah satu atau dua tiga orang yang bisa membantu saya atau kita sama-sama menggali. Menurut Bapak Ibu, siapakah anak manusia yang dimaksud di ayat 13 ini? Kita sama-sama belajar, karena ini sumur Yakub ya, kita sama-sama menggali. Siapakah anak manusia menurut saya, menurut Bapak Ibu? Karena ini pertemuan sumur Yakub, ini kita sama-sama mau belajar, jadi tidak ada yang salah. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir untuk berani bersharing atau mengatakan. Karena ini hanya pertanyaan singkat, jadi jawabannya juga nggak usah panjang-panjang dulu ya. Sekarang saya mau nanya, siapakah anak manusia menurut kita masing-masing? Mungkin ada yang mau berbagi tentang atau menjawab siapakah anak manusia menurut saya, Pak Harun ya? Ya, saya mencoba sebisa saya, Pak Agus ya. Kalau menurut Perjanjian Lama, orang yang sedang menanti-nantikan Mesias, itu seperti yang jawaban dari Petrus, itu boleh bilang itu adalah pikiran dari orang yang Perjanjian Lama yang menganggap kedatangan Yesus atau Mesias itu memang yang diharapkan, karena mereka waktu itu sangat merindukan seorang raja, seorang Mesias yang jaya, yang bisa membangun kembali kejayaan kerajaan yang ditahta oleh Daud, Raja Daud. Tetapi kalau bagi saya di sini sekarang saya bilang yang akan datang itu adalah anak manusia. Dia adalah Yesus, Yesus sendiri. Karena di sini juga saya melihat di ayat 13 itu anak manusia kan pakai huruf besar ya. Jadi itu saya merasa ini pasti mengarah kepada Tuhan Yesus. Jadi sesuai juga dengan zaman sekarang, zamannya boleh bilang zaman perjanjian baru. Saya melihatnya bukan hanya Mesias, tapi dia adalah seorang Yesus yang adalah sungguh 100% 100% manusia, 100% itu Tuhan. Jadi tanggapan saya sih seperti itu, Pak Agus. Ya. Jadi saya mendapat dalam perasaan saya begitu saya menjawab pertanyaan Pak Agus ini. Terima kasih, Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Harun. Ya, jadi ini kan kita sumur Yakub ya, jadi kita sama-sama mau menggali apa yang dimaksud, kenapa Injilnya berkata demikian. Tadi jawabannya Pak Harun juga benar, karena jawabannya itu nggak ada yang salah sebenarnya ya. Karena ini kan menurut iman kita masing-masing, bagaimana iman saya, iman kita masing-masing menanggapin bacaan Injil. Ya, karena masih banyak pertanyaan, saya lanjutkan aja dulu ya, bahwa anak manusia sebenarnya ini adalah suatu jebakan pertanyaan Yesus. Karena Yesus tahu, seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa ada begitu banyak perumpamaan tentang kerajaan Allah, yang pada akhirnya semua tidak ada kejelasan, karena manusia memang sangat susah. Maka pertanyaan siapakah anak manusia itu langsung dijawab sendiri oleh jawab mereka ya. Artinya Yesus mendengar jawaban dari mereka di ayat 14 itu,
mengatakan, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Jadi bacaan Injil ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa sebagai manusia, kita itu kalau ditanya siapakah anak manusia, maka jawabannya dari sejak zaman kitab suci ditulis sudah tidak jelas. Artinya orang itu akan berkata macam-macam seperti di ayat 14. Orang itu sebagai manusia, kita juga akan menjawab menurut versi orang masing-masing. Jadi artinya, kalaupun saat ini ditanya kepada kita, saya juga yakin jawabannya adalah masing-masing punya versi, punya pendapat masing-masing. Tapi Injil ini sebenarnya hanya adalah pertanyaan pengantar, ya. Jadi tidak terlalu penting menurut Yesus pun karena jawabannya udah tahu, kita akan mengatakan bermacam-macam versi. Maka dilanjutkan oleh Yesus di ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Nah, ini juga menjadi refleksi kepada kita semua saat ini. Kalau Yesus tanya kepada saya atau kita semua, apa katamu? Siapakah aku ini? Nah, ini sudah menjadi refleksi daripada iman kita. Menurut saya, siapakah Yesus itu? Tentu saat ini saya yakin kita semua karena sudah 2000 tahun kejadian ini dan kita punya Alkitab, punya Injil yang kita pelajarin. Kalau pertanyaan itu ditanyakan kepada kita saat ini, kita juga akan sama seperti Petrus, ya, yang menjawab. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, pertanyaan ini kalau ditanyakan kepada kita saat ini, saya yakin kalau Yesus tanya, siapakah aku ini? Kita semua pasti akan menjawab, Yesus adalah Mesias atau Tuhan Allah. Apakah Bapak Ibu setuju? Ada yang berani, ada yang tidak setuju bahwa Yesus adalah Tuhan Mesias atau Tuhan Allah? Saya yakin pertanyaan itu ditanyakan kepada saya dan kita semua. Kita sudah pasti seperti Simon Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias atau Tuhan Allahku. Ya, nah ini artinya meneguhkan atau apa yang dikatakan oleh Petrus adalah pengakuan iman. Maka sekarang kalau pertanyaan ini tanya kepada saya dan kita semua, saya yakin kalau kita berani mengakui iman kita, maka kita jawabannya juga adalah sama. Engkau adalah Mesias, anak Allah, ya. Jadi artinya kita peneguhan iman. Nah, kaitannya dengan kerajaan surga ialah ketika kita mau masuk ke kerajaan Allah, maka kita juga diminta harus berani mengakui iman kita bahwa Yesus adalah Tuhan Allah kita. Dilanjutkan ayat ke-17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Nah, ini juga bisa menjadi refleksi kita semua. Berbahagialah engkau Simon, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ini artinya ketika kita mengakui iman kita, maka kita harus percaya bahwa bukan karena saya manusia, saya mengatakan Yesus adalah Mesias, tetapi dari Bapakku. Artinya
dalam kehidupan kita, tentang iman kita, kita membutuhkan Roh Kudus. Bahwa iman kita dipengaruhi oleh kehadiran Roh Kudus. Sehingga kita bisa berani mengatakan Yesus adalah Mesias Tuhan kita. Nah, dalam hal ini, kalau saya sebagai manusia, anak manusia, sebagai manusia, dan saya hanya mengandalkan kemanusiaan saya, maka saya belum tentu akan bisa mengimanin Yesus adalah Tuhan kita. Karena kita tadi semua berani mengakui iman kita, maka kata Yesus, berbahagialah orang yang mengakuinya karena ada Roh Kudus. Artinya kita harus percaya bahwa Roh Kuduslah yang senantiasa menuntun kita kepada pengakuan iman kita. Maka dilanjutkan di ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasaimu. Jadi di ayat 18 ini, Yesus pun berkata kepada Simon Petrus, atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, ayat ini adalah penuguhan kepada kita semua bahwa ketika kita mengakui, maka kita secara tidak langsung adalah menjadi jemaat atau bagian dari kerajaan surga, dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut di sini artinya ketika kita berani mengakui iman kita, maka percayalah kita tidak akan masuk dalam alam maut, artinya masuk ke dalam penderitaan. Dilanjutkan di ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Nah, saya ingin menekankan tentang kunci kerajaan surga. Yesus menjanjikan kepada Petrus akan diberikan kunci kerajaan surga. Ini menurut peneguhan iman saya tentang kunci kerajaan surga. Selama ini kalau saya mengajar dan saya menanya, orang itu masih lebih banyak memahami kunci kerajaan surga itu dipegang oleh Petrus. Karena Yesus sendiri yang mengatakan, kepadamu akan diberikan kunci kerajaan surga. Kalau menurut saya, pemahaman kunci kerajaan surga ini bagi orang-orang ya masih kurang tepat menurut saya ya. Kalau saya memahami, apakah kalau kita mengatakan bahwa Yesus memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus, apakah Petrus itu diangkat oleh Tuhan sebagai penjaga surga, sehingga ketika kita mau masuk, kita harus cari Petrus dulu, karena kuncinya dipegang oleh Petrus. Kalau pemahaman secara harafiah, maka sebenarnya tentang kunci kerajaan surga itu bahwa secara harafiah kita memahami, banyak orang memahami bahwa kita akan masuk ke dalam kerajaan surga tidak bisa karena kita harus mencari Petrus dulu, karena kuncinya dipegang oleh Petrus. Maka pemahaman saya, apakah Petrus itu adalah penjaga atau kalau sekarang ibaratnya seperti satpam yang menjaga kerajaan surga, sehingga kalau ketika kita akan masuk kerajaan surga, kita harus mencari Petrus dulu. Nah, ini bisa menjadi refleksi kita masing-masing, ya. Menurut saya bahwa perikop ini mengatakan kepada Petrus akan diberikan kunci kerajaan surga, dan saat ini kepada kita semua. Ya, kepada kita semua yang berani mengakui iman kita bahwa Yesus adalah Mesias, maka di sini
Kalau iman kita percaya kepada Yesus, Yesus sendiri, Tuhan sendiri yang sudah menjanjikan seperti dahulu kepada Petrus, maka saat ini juga Yesus akan memberikan kepada kita kunci kerajaan surga. Bapak Ibu bisa membayangkan tujuan hidup kita, saya kira semua orang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan Yesus sebenarnya sendiri telah menjanjikan kepada kita masing-masing akan diberikan kunci kerajaan surga ketika kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi bukannya nanti saya harus mencari Petrus dulu. Saya sudah berangkat ke sana tapi nggak bisa masuk karena kuncinya dipegang oleh Petrus. Saya percaya kunci kerajaan surga itu seperti janji Yesus akan diberikan kepada kita semua orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita akan diberikan kunci kerajaan surga itu. Artinya kita langsung ke sana, kuncinya ada sama saya, sama kita semua. Bukan berarti harus mencari Petrus dulu. Ini menurut pengalaman iman saya yang saya baca selama ini. Ya, nah ini ada lanjutannya lagi. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dari perikop di Matius yang beberapa hari ini dibacakan itu, semua itu ada kaitannya dengan keterikatan manusia di dunia ini. Saya percaya sebagai anak manusia, kita masing-masing punya tujuan hidup. Kita hidup di dunia ini, kita semua orang punya tujuan. Yaitu tujuan kita pada akhirnya harus masuk ke dalam kerajaan surga seperti apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Ketika kita dibaptis pun sebenarnya Tuhan menjanjikan kepada kita akan diberi kehidupan, bahwa kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, di ayat 19 inilah kita diajarin juga supaya bagaimana kehidupan kita di dunia ini. Ya, kenyataannya menurut saya juga coba mempelajari setelah saya hidup dengan umur yang sudah memasuki usia senior, saya juga coba merenungkan, emang ternyata untuk melepaskan ikatan-ikatan saya di dunia ini tidak segampang yang kita bisa ngomongkan. Ya, terutama keterikatan kita tentang materi atau kepemilikan kita di dunia ini. Kita sangat terikat. Saya juga selama ini juga belajar. Memang tidak gampang untuk melepaskan keterikatan saya di dunia ini. Tapi berkat karena saya setiap hari membaca Injil, terutama mengikuti renungan-renungan, maka secara bertahap saya coba melepaskan juga keterikatan-keterikatan saya di dunia ini. Karena seperti Injil yang kita bahas hari ini, supaya ketika kita akan kembali ke surga, walaupun Tuhan telah menjanjikan kepada saya dan Bapak Ibu kunci kerajaan surga, tapi kalau keterikatan kita di dunia ini belum kita lepaskan, maka kita juga akan terikat ketika akan masuk ke surga. Maka ditutup sama Yesus tadi, ya, apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini pesan Injil pada malam hari yang kita bahas ini tentang kerajaan surga
ialah saya percaya kunci kerajaan surga itu akan diberikan Tuhan kepada saya dan Bapak Ibu masing-masing. Masing-masing kita akan diberikan kunci kerajaan surga itu. Tetapi untuk masuk ke dalam kerajaan surga diingatkan lagi oleh Yesus bahwa ingat bahwa apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Artinya, ketika kita masuk ke surga, kita sudah dibekalin kunci, kita akan masuk ke surga, kita sudah melepaskan semua keterikatan kita di dunia ini. Bapak Ibu, inilah sekilas tentang Injil yang kita baca dan kita bahas. Sekarang, karena ini Sumur Yakub, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk men-sharingkan tentang kerajaan surga, tentang kunci kerajaan surga, tentang keterikatan-keterikatan kita di dunia ini. Apakah saya sudah siap untuk masuk melangkah ke dalam kerajaan surga? Apa yang harus saya persiapkan? Apa yang harus saya persiapkan, atau apakah saya sudah yakin bahwa kunci kerajaan surga itu sudah diberikan oleh Allah Bapa kepada saya dan Bapak Ibu? Sehingga tinggal selangkah lagi, kalaupun kunci sudah diberikan kepada saya dan Bapak Ibu, apakah saya sudah siap melepaskan semua keterikatan saya di dunia ini, sehingga langkah kita untuk masuk ke kerajaan surga itu sudah terlepas semua. Inilah yang akan saya ajak Bapak Ibu coba men-sharingkan pengalaman-pengalaman hidup Bapak Ibu melalui pertemuan Sumur Yakub ini. Saya kira cukup sampai di sini. Saya mengajak Bapak Ibu, teman-teman semua untuk berani sharing tentang pemahaman kita masing-masing tentang kerajaan surga. Saya ingatkan bahwa sharing dalam pertemuan ini tidak ada yang salah. Ya, jadi Bapak Ibu tidak usah takut untuk men-sharingkan pengalaman. Artinya kita coba menggali Sumur Yakub ini melalui bacaan Injil hari ini. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bersharing. Terima kasih. Baik, makasih banyak Pak Agus. Silakan Bapak Ibu yang mau sharing. Dibuka kesempatan. Yuk, siapa yang mau duluin? Mau duluan, nggak ada yang salah lah Bapak Ibu. Jangan merasa seperti PI di lingkungan takut ditanya-tanya. Saya nggak akan nanya-nanya kok. Saya hanya mengajak Bapak Ibu untuk menggali pengalaman Bapak Ibu. Ayo, di sini ada 35 orang yang ikut. Masa nggak ada yang mau mulai? Mungkin dibantu Pak Santoso dulu kali, Pak Santoso, supaya ada yang berani mancing dulu dari Pak Santoso. Shalom. Ya, Bu. Boleh tanya? Boleh. Oke, begini. Apabila manusia pertama jatuh ke dosa, adakah syurga itu berkabung? Ya. Itu saja. Ya. Ya. Saya tidak tahu apakah surga itu berkabung apa tidak, tapi saya percaya janji Tuhan kepada kita semua
ketika kita beriman dan percaya dan berani dibaptis, maka kita sudah dijanjikan kita akan masuk ke surga. Di surga tidak ada orang menderita, tidak ada yang berkabung, karena di surga itu adalah janji Tuhan sendiri. Soal orang berdosa, manusia berdosa, maka sebagai iman saya kepada Kristus, Tuhan itu pasti mengampuni segala dosa-dosa kita, baik itu dosa asal maupun dosa yang saya lakukan. Tuhan pasti akan mengampuni. Pertanyaannya, apakah saya mau diampuni atau tidak? Jadi ketika kita masuk ke surga, itu seperti tadi di ayat 19 dikatakan, kalau saya sudah melepaskan semua persoalan-persoalan saya di dunia, maka saya tetap akan diizinkan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi di kerajaan surga tidak ada orang yang sedih, tidak ada orang yang berkabung. Mungkin itu jawaban saya, Bu. Bisa dipahamin, Bu Valerna? Paham. Ya, Dapat, paham. Understand. ya. Ya, thank Jadi you. soal dosa, Tuhan itu Tuhan yang kita imanin, Tuhan yang Maha Rahim. Dia pasti akan mengampuni kita semua. Masalahnya, apakah saya dan Bapak Ibu mau diampunin apa tidak? Itu masalahnya. Mau melepaskan nggak semua keterikatan kita di dunia ini? Oh, oke. Ya, yang lain. Ayo yang lain. Mungkin saya akan mengajak Bapak Ibu, ya saya memberi clue aja. Yang paling berat itu sebenarnya yang perlu bisa menjadi sharing kita masing-masing adalah keterikatan. Keterikatan kita masing-masing di dunia ini. Itu yang bisa poin-poin untuk di-sharingkan, menggali iman kita. Yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana saya memahami, bisa melepaskan keterikatan saya di dunia ini. Ayo, siapa yang mau ini? Atau kalau enggak, saya coba memberikan bantuan atau pengalaman iman saya ya. Tentang keterikatan. Jujur saja, dalam perjalanan hidup beriman saya juga mengalami keterikatan. Terutama keterikatan tentang materi dan benda-benda. Saya coba merefleksikan ketika Tuhan memberi kepada kita rezeki, saya pada awalnya juga sangat terikat kepada materi. Saya tuh takut kehilangan, takut kekurangan, terutama dalam hal materi. Tapi pengalaman saya dari hari ke hari, saya coba melepaskan bahwa semua ini. Bahwa saya ingat seperti bacaan hari ini juga, ketika saya nanti akan masuk ke kerajaan surga, tidak ada satu benda atau materi apapun yang akan saya bawa ke surga. Maka dari situ saya coba mulai melepaskan keterikatan saya sedikit demi sedikit. Memang itu tidak mudah. Contoh saja misalnya, mungkin ini Bapak Ibu juga bisa punya pengalaman. Kita punya uang, kita bisa memberi baju-baju yang bagus, yang mahal. Seperti saya juga punya baju-baju kesenangan saya, baju-baju yang saya miliki, yang bagus dan saya merasa itu mahal. Maka saya sebenarnya
justru itu tidak pernah dipakai. Baju bagus, tas bagus, benda-benda yang saya sayang itu justru saya bisa beli, tapi saya tidak pernah pakai. Saya tiap hari juga pakai baju-baju yang biasa-biasa saja. Setelah direfleksikan, sebenarnya kenapa saya tidak pakai baju-baju yang mahal, yang bagus? Karena keterikatan saya sayang sekali. Aku rusak, ini, sehingga saya tidak pernah pakai. Nah, itulah menurut saya keterikatan kita di dunia itu. Contoh-contoh kecil aja seperti baju, tas, jam tangan, atau yang lain-lain. Itu adalah materi-materi di dunia ini yang sangat mengikat kepada saya. Sehingga pada akhirnya saya itu jarang dipakai. Tapi seiring dengan berjalannya waktu dan usia saya, ketika melihat ke lemari, ini baju saya beli mahal-mahal, tapi kok nggak pernah dipakai. Maka ketika saya tua, saya akan mikir, buat apa saya beli barang ini kalau saya tidak pakai? Nah, itulah salah satu contoh-contoh keterikatan kita di dunia. Yang mana dikatakan pada akhirnya ketika kita akan kembali ke kerajaan surga, kita pun harus melepaskan semua itu. Nah, ini contoh-contoh yang mungkin Bapak Ibu bisa sharingkan atau menggali iman Bapak Ibu tentang keterikatan di dunia ini. Saya pun jujur saja mengalami hal-hal seperti itu. Punya uang takut dipakai. Dan saya juga belajar dari banyak pengalaman orang-orang yang sudah mendahului saya. Pada akhirnya mereka punya uang, mereka punya harta, punya benda-benda, atau mereka tidak akan pernah dipakai dan tidak pernah dibawa juga ke surga. Justru itu malah menjadi beban kepada pendahulu-pendahulu saya. Mereka ketika akan masuk ke kerajaan surga, mereka sangat tersiksa dengan keterikatan-keterikatan mereka di dunia ini. Itu yang saya pelajari, sehingga dari hari ke hari, saya jujur saja mulai saat-saat terakhir ini, terutama juga sejak COVID, saya belajar melepaskan semua keterikatan saya di dunia ini, sedikit demi sedikit. Jujur saja, tidak gampang untuk melepaskan keterikatan saya di dunia ini. Tapi apapun saya belajar, saya harus melepaskan keterikatan saya di dunia ini. Mungkin itu saya telah membuka pengalaman hidup saya. Tentu Bapak Ibu juga pasti punya pengalaman hidup. Bagaimana Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ayo yang lain, coba saya pengen mendengar pengalaman dari teman-teman. Saya kira pasti semua orang punya pengalaman akan keterikatan di dunia ini. Tadi bacaan Injil sudah mengatakan kalau kita masih punya keterikatan, kita harus dilepaskan sehingga kita bisa kembali masuk kerajaan surga tanpa ikatan lagi. Ayo, siapa yang mau sharing? Bu Eti kali, Bu Eti coba men-sharingkan Bu Eti. Masih mute Bu Eti. Iya, Pak Nah, Agus. ya. Saya di rumah sakit ini kebetulan masih jaga anak saya ya. Kemarin ini saya ikut misa requiem tutup peti seorang sahabat ya.
Romo itu hmm, bagus sekali homilinya bahwa kita itu hmm, kalau mau melepaskan keterikatan itu memang nggak mudah. Tetapi eh, mau nggak mau, kalau memang Tuhan itu sudah eh, mau panggil, itu kita tuh nggak bisa lagi Pak Agus mau pegangin harta kayak eh, tubuh ini kayak apapun yang terjadi. Jadi memang selama kita masih eh, punya eh, ganjalan ataupun hal-hal yang menghalangi kita untuk menjadi manusia yang lepas bebas dari keterikatan dunia, itu memang memang tidak mudah sekali. Tapi pada last minute saat terakhir ketika kita sudah tidak berdaya, itu kan kita sudah melepas nih semua keterikatan nih. Pokoknya udah nyerah deh. Tapi kalau waktunya Tuhan belum sampai, ya ya belum diambil juga kita Pak Agus. Jadi ada faktor dalam hal ini menurut saya ketika sudah melepaskan seluruh keterikatan akan dunia ini, tapi kan ada waktunya Tuhan. Kontrak kita udah selesai atau belum? Kalau belum, ya udah kita sudah melepas, tapi tetap aja loh Tuhan itu belum memutuskan kontrak itu tadi Pak Agus. Nah, gimana tuh menurut Pak Agus? Ya, Apakah waktunya Tuhan itu juga punya peranan di dalam bahwa kita tuh melepaskan keterikatan, tapi tetap tergantung dari waktunya Tuhan. Itu Pak Agus. Gimana ya, menurut Pak Agus? ya, benar Bu Eti. Terima kasih ya. Ya, saya kira eh, sebagai orang beriman, ya, kita tuh tetap percaya bahwa waktu itu adalah miliknya Tuhan. Saya juga banyak belajar Bu Eti ya tentang sharing-sharing orang, pengalaman-pengalaman pendahulu-pendahulu saya ya. Memang waktu itu adalah miliknya Tuhan. Pertanyaannya yang saya refleksikan adalah sebenarnya apa tujuan daripada saya mau hidup di dunia ini? Ketika saya merasa saya hidup di dunia ini, saya belum puas, maka mau puas, mau senang atau tidak, nanti pada waktunya pasti akan kembali ke kerajaan surga. Nah, maka saya coba belajar, pengalaman saya ya, karena ini kan tidak menyangkut iman ya. Orang itu kembali ke kerajaan surga itu adalah miliknya Tuhan. Apakah saya itu kapan saya akan diberikan kunci kerajaan surga itu? Saya juga nggak tahu. Tapi saya dari hari ke hari saya coba belajar arti hidup di dunia ini. Maka ketika saya masih menganggap hidup saya itu menjadi milik saya, maka saya masih mengulur-ngulur waktu juga sebenarnya untuk supaya tidak melepaskan semua yang saya miliki. Karena apa? Saya takut. Tapi seperti kata Eti, berarti kalau waktu Tuhan udah sampai, mau masih terikat atau tidak terikat, kita tetap akan dijemput, diberikan kunci kerajaan surga. Nah, alangkah indahnya kalau menurut saya, kita sudah mulai dari sekarang melepaskan semua keterikatan kita itu, maka ketika waktunya kita diberi kunci kerajaan surga, kita akan terbebas ya, terbebas dari keterikatan itu dan kita siap. Saya sendiri pribadi saya belajar melepaskan bahwa berapapun umur yang diberikan yang diberikan Tuhan kepada saya itu adalah milik Tuhan. Maka dari hari ke hari menjelang ya, kita semua ini kan menjelang ya. Saya Bu Eti kan kita hampir seumuran ya Bu Eti ya.
Kita itu sekarang Betul. ini sebenarnya sudah masuk dalam antrian, ya, antrian nggak tahu kapan. Tapi kita kan belajar melepaskan. Saya juga sama belajar melepaskan. Memang tidak mudah untuk melepaskan. Tapi setelah saya berefleksi, sebenarnya untuk melepaskan itu tuh gampang. Yang susah itu karena kita punya ketakutan. Kita selalu masih takut. Takut ini, takut itu, takut yang ya macam-macam ketakutan lah, ya. Sehingga kita sulit melepaskan. Padahal kalau saya refleksi, janji Tuhan itu adalah pasti. Jadi seperti tadi yang Bu Eti katakan, ya memang susah. Saya sendiri juga mengalami pengalaman hidup, pengalaman iman saya untuk melepaskan itu tidak gampang. Tapi ketika saya belajar mulai memahami makna hidup saya, bahwa sebenarnya makna hidup saya itu bukan di dunia ini. Makna dari Tuhan menciptakan saya, memberi kepada saya umur, memberi kepada saya kesehatan, memberi kepada saya rezeki, itu hanya titipan Tuhan. Dan Tuhan punya rencana. Kenapa Tuhan menitipkan saya umur lebih panjang, harta lebih banyak? Itu semua adalah titipan Tuhan yang sebenarnya Tuhan punya maksud. Maka kita harus belajar mencerna arti titipan Tuhan itu. Tuhan titip kepada kita adalah melalui kita, melalui saya. Tuhan pakai saya sebagai saluran berkat untuk orang lain. Jadi haruslah saya belajar melepaskan semua itu. Ya, Bu Eti. Jadi memang tidak gampang, tapi kalau kita tidak mau memulai mencoba untuk melepaskan, maka ya tidak akan terjadi. Sehingga nanti pada waktunya ketika kita sudah diberi kunci kerajaan surga itu, kita masih menderita, dalam tanda kutip, menderita, masih memikirkan titipan-titipan Tuhan itu. Ya, sehingga ketika kita mau kembali ke kerajaan surga, kita masih dalam kondisi yang terikat. Alangkah indahnya ketika Tuhan memberikan kunci kerajaan surga kepada saya itu sudah bisa melepaskan semuanya. Saya yakin saya akan melangkah dengan langkah yang bahagia. Itu loh Bu Eti menurut saya ya. Baik, terima kasih Pak Agus pencerahannya. Jangan sampai kita itu, saya pernah dengar sharingnya seorang kepala bank ya. Nah, itu dia mengatakan, itu ya ada satu SDB, Safe Deposit Box yang ada di bank itu udah berpuluh-puluh tahun tidak ada yang ngambil, tidak ada yang menengok pokoknya. Jadi mungkin saja ahli warisnya tidak tahu, atau mungkin belum sempat itu yang meninggal itu mungkin belum sempat memberitahu kepada ahli warisnya nih ada harta saya di SDB atau bagaimana. Pokoknya dalam pikiran saya, wah mungkin orang ini dulu yaitu tidak mau melepaskan keterikatannya sehingga dia tidak declare semua hartanya ke ahli warisnya, atau memang tidak keburu declare, udah keburu dipanggil Tuhan ya Pak Agus. Iya. Jadi akhirnya ada juga rumah-rumah yang sudah sampai bagaimana tidak terurus dan itu tidak tahu siapa pemiliknya. Akhirnya kan ya jadi milik negara. Gitu ya Pak Agus. Jadi makanya terima kasih sekali Pak Agus hari ini ditambah lagi pencerahannya supaya saya mulai lebih lagi untuk melepaskan seluruh keterikatan saya terhadap barang-barang dunia atau hal-hal yang sifatnya tidak abadi. Gitu ya Pak Agus. Terima kasih Ya. banyak Pak Agus. Ya, benar Bu Eti. Makanya dalam pertemuan malam ini kan sebenarnya kita
mau belajar ya. Kita semua belajar memahami arti hidup ini, dan arti hidup kita dikaitkan dengan kerajaan surga. Bahwa kita semua orang yang percaya, kita sudah dijanjikan Tuhan masuk ke kerajaan surga. Dan seperti Petrus yang berani mengakui imannya, Tuhan juga memberikan kunci kerajaan surga. Demikian juga saya dan Bapak Ibu, saya percaya pada saatnya Tuhan juga akan memberikan kepada saya dan Bapak Ibu kunci kerajaan surga. Dan melalui bacaan hari ini, Tuhan mengingatkan, kalau kamu masih terikat di dunia ini, maka kamu akan terikat juga di surga. Saya merefleksikan betapa menderitanya ketika saya sudah mau kembali ke kerajaan surga, saya masih terikat juga tentang hal-hal duniawi. Dan saya juga belajar untuk melepaskan semua keterikatan-keterikatan ini. Kebetulan saya hidup banyak bersosialisasi, banyak teman, banyak pengalaman. Saya juga harus banyak belajar bahwa semua orang ketika kembali itu tidak ada satu sen pun yang dibawa. Ya, tidak ada satu benda pun yang kita bawa. Maka saya juga diingatkan untuk belajar melepaskan. Injil hari ini sebenarnya sangat bagus. Ya. Dan selama berpuluh-puluh tahun saya mendalami Injil ini, sebenarnya hari ini saya juga nggak tahu kenapa Tuhan memilih saya untuk belajar Injil ini yang lebih mendalam. Padahal kalau bacaan Injil ini kan sudah dari kita dibaptis, kita sudah tahu ya, Injil ini Tuhan memberikan kunci kerajaan kepada Petrus, ya. Dan selama ini pada awalnya saya mengimani Kristus, saya juga masih mendalami tentang kunci kerajaan surga. Saya juga masih memahami pada waktu itu bahwa kunci kerajaan surga itu dipegang oleh Petrus. Jadi nanti kalau kita mau masuk surga, kita harus cari Petrus dulu. Karena kuncinya dipegang oleh Petrus. Tapi pada malam hari ini, saya juga merenungkan ternyata kunci kerajaan surga itu, ketika saya imanin, saya percaya kepada Tuhan, Tuhan sendiri juga akan memberikan kepada saya kunci kerajaan surga. Dan Tuhan juga ingatkan kepada saya melalui bacaan hari ini, bahwa saya harus belajar melepaskan semua keterikatan saya di dunia ini, supaya saya tidak terikat lagi ketika mau masuk ke surga. Ini Injil yang sungguh indah menurut saya untuk ukuran umur-umur saya yang sudah masuk dalam antrian untuk masuk ke kerajaan surga. Mungkin Bapak Ibu masih ada lagi yang mau menambahkan atau berbagi tentang bagaimana iman kita tentang kerajaan surga, tentang keterikatan kita selama ini. Ayo yang lain, mungkin ada yang mau berbagi. Saya lihat sini ada 36 orang yang mengikuti pertemuan Jom pada malam hari ini. Saya percaya kita semua tuh tentang keterikatan kita semua di dunia ini, semua orang pasti masih mengalami keterikatan kita tentang hal-hal duniawi. Malam Pak Agus. Yuk malam Pak. Saya cuma mau nanya Pak, Iya. Bapak masih mau melepaskan keterikatan dalam dunia, karena Bapak maaf katakan sudah ada umur, ya kan? Nah, bagaimana kalau dengan orang-orang yang masih muda-muda, yang bangsa 40 lebih, yang anak tunggal, bapaknya kaya raya,
terus kemudian malu sama adik ipar yang cacat, menzolimi, apakah dia bisa keterikatan tunggu umur seumur, maaf ya saya kan nggak tahu umur Pak Agus berapa, baru dia ingat. Dan itu apakah bisa dia dapat kunci surga? Pertanyaan saya begitu Pak Agus. Karena jujur saya ketemu manusia kayak begitu. Baru nih ketemu. Dan haleluya juga suka saya sama orang kayak begitu. Kenapa? Karena saya pengen lihat ke depannya seperti apa. Itu loh Pak Agus. Terima kasih Pak Jojo. Kalau mau nanya umur saya hari ini 68. 68. Haleluya. Bonus. 68 belum. Janji Tuhan di dalam Alkitab umur saya itu 70. Bonus sudah. Janji Tuhan di umur menurut Alkitab itu orang itu umurnya 70. Kan di Alkitab wah, belum ada macam-macam, Pak. Belum ada micin. Ya, saya kan mengimanin sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya juga nggak tahu mau diberi umur, diberi bonus lagi apa tidak. Itu kan hak prerogatifnya Tuhan. Ya. Jadi saya tidak mau berandai-andai atau mau berharap ya bahwa itu adalah miliknya Tuhan seperti kata Bu Eti bahwa umur itu miliknya Tuhan. Nah, pertanyaan Pak Jojo itu sebenarnya kan saya bilang ketika saya umur masih muda pun saya itu mengalami tidak memahami dan belum bisa melepaskan akan keterikatan di dunia ini. Cerita tentang orang kaya itu di Matius berapa tuh? Ntar saya lihat dulu ya. Orang kaya. Saya pernah tahu itu. Orang kaya yang disuruh jual hartanya kalau mau masuk surga katanya, ya kan? Sudah juga. Jadi sebenarnya Pak Jojo ya, semua orang kita kan manusiawi, ya. Kita hidup di dunia ini, kita juga masih manusiawi. Jadi bukan soal bisa atau tidak. Injil hari ini kan mengajar kepada saya dan Bapak Ibu, kita itu perlu belajar ya untuk belajar melepaskan. Karena ternyata melepaskan itu terutama buat orang kaya, orang yang hartanya banyak, semakin banyak hartanya, semakin sulit dia untuk melepaskan keterikatan-keterikatan terutama materi. Apakah salah? Tentu saja tidak ya. Itu kembali kepada pilihan kita masing-masing. Ya. Kita juga tidak bisa mengatakan orang itu salah, orang itu hartanya banyak jadi salah, enggak juga. Tuhan tidak pernah menyalahkan. Seperti saya tadi mengatakan, kita itu belajar menyadari bahwa apapun yang kita miliki ini adalah titipan Tuhan. Maka ketika kalau saya dan kita menyadari semua yang kita miliki ini adalah titipan Tuhan, maka kita perlu belajar mengapa Tuhan menitipkan kepada saya. Saya percaya Tuhan nitipin kepada saya begitu banyak harta, begitu banyak ini, Tuhan tentu punya tujuan, punya maksud. Kenapa Tuhan bukan adil nitipin aja itu orang susah, kasih sedikit ke Tuhan sama dia, jangan kasih saya semua. Tentu juga tidak, karena Tuhan punya rencana dalam setiap tindakan yang Tuhan berikan. Jadi ketika saya punya titipan Tuhan yang lebih banyak dari orang lain, saya perlu menyadari bahwa Tuhan punya rencana melalui titipan itu. Maka saya juga harus bisa memanfaatkan, menjalankan perintah Tuhan, yaitu saya dipakai untuk menjadi saluran berkat untuk orang-orang lain. Tapi ini kan gampang diomongin ya Pak Jojo ya. Iya, betul. Jalannya susah. Untuk melakukannya itu kan tidak gampang. Contoh saja ya, contoh yang pada umumnya. Kita tahu ada orang susah.
kita kenal, kita tahu, kita jelas. Pertanyaannya, ya, apakah saya itu siap membagikan harta saya atau milik saya kepada orang yang susah itu? Mungkin iya, saya melakukan, tapi kan saya melakukan itu hanya sekedarnya. Artinya kalau misalnya ini contoh ya, misalnya ada orang susah, ya udah saya bantulah tiap bulan 1 juta misalnya. Padahal kita tahu 1 juta itu tidak cukup apa-apa karena dia memang orang susah. Tapi saya bantunya kan cuma 1 juta. Dan saya sudah merasa saya sudah berbuat baik, saya sudah membantu dia. Padahal kan Tuhan sebenarnya nitip saya kan jauh lebih dari 1 juta itu kan. Saya bisa ngomong begini, tapi ketika kita muda, tidak bisa kita lakukan. Karena kita masih takut kurang. Kalau saya bantu orang terus, lo nanti keluarga saya gimana, anak saya gimana, gini-gini. Itu adalah manusiawi. Dan itu juga saya alamin, Pak. Ya, saya membantu orang, tapi sebenarnya bantuan yang saya berikan kepada orang miskin, orang susah itu harus saya akui itu hanya sekedarnya. Artinya hanya memberi bantuan sekedarnya. Saya tidak menyelesaikan masalah orang itu. Ya. Nah, di sini artinya memang dibutuhkan waktu dan umur, Pak Jojo. Ya. Seiring dengan ini kita harus bisa menjadi saluran berkat untuk orang lain. Makasih, Pak. Tapi itu gampang diomongin, Jo. Tapi Pak, jujur Pak, ya jujur saya juga kalau Bapak bilang apakah melepasan keterikatan dunia, saya udah lama gitu loh. Saya sudah lama termasuk si Teresa Dewi itu kalau dia mah pokoknya udah saya sebenarnya dulu dibilang cukup lebih dari cukup. Ketika tahun 2004 nyokap angkat dan bokap angkat saya meninggal, semua dimakan TAM. Keluarga papa angkat sama mama angkat saya itu TAM. Saya cuman pokoknya dikeluarin gitu aja. Sebenarnya saya lumayan inilah. Akhirnya kalau dibilang saya lepas dari keterikatan sih udah dari kemarin karena sampai sekarang ya puji Tuhan Pak, puji Tuhan, Tuhan itu baik sampai ada temen ngumpul doang sampai bukan dikasih ya, dikasih tinggal, kasarnya numpang, makan, ya sama-sama orang belakang lah kasarnya gitu. Tidur pakai AC, wifi gratis 24 jam, mau pulang nggak pulang juga nggak masalah. Yang penting kita tahu diri lah di sini gitu loh. Itu udah termasuk saya bersyukur sama Tuhan. Padahal saya tuh udah kasarnya udah super melarat gitu loh. Sumpah nih saya ngomong bener-bener ini. Saya makanya santai-santai aja karena saya pernah nikmatin hidup bagus gitu loh. Sekarang saya jalanin hidup. Makanya kalau saya dibilang sudah melepaskan keterikatan dalam duniawi, saya mau udah lama dari 2004 2010 lah, udah lama itu. Dari hidup enak, kan tidur enak, mobil bisa ganti-ganti, sampai sekarang udah nggak pakai mobil, jalan kaki. Haleluya. Is enak juga bukan masalah gue udah melarat tuh, terus udah merasa itu maksudnya ya nyenengin diri enggak emang kenyataan gitu loh. Begitu loh Pak Agus, makanya saya ngerti apakah setelah begitu dapat apakah setelah seperti itu seperti calon istri saya Teresa tuh juga sama, dia sama cuman dia ceritanya sedikit beda Pak gitu loh. Kalau dia dimakan sama kakaknya sendiri, saya berani ngomong ini sekarang di KKS ini, oh dia tuh Teresanya ada tuh, tanya aja sendiri gitu loh. Sampai dia bilang nanti kalau nikah dia udah nggak dapat apa-apa. Saya bilang is okay, don't worry gitu loh. Saya emang nggak gila duit gitu loh. Sen is ukwai, duit itu setan bos gitu loh. Tergantung kita gimana bisa makainya gitu loh Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Jojo. Jadi kembali lagi
tentang keterikatan, kita juga harus menyadari ya, hidup kita di dunia ini sebenarnya adalah miliknya Tuhan. Bukan berarti orang yang diberi banyak berkat itu akan menjadi lebih baik. Atau orang yang kurang berkat menjadi tidak baik, tidak. Semuanya ini terpulang kepada kita masing-masing. Karena Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Ya, jadi sesuai dengan pada tema hari ini tentang kerajaan surga, sebenarnya tema hari ini mengajar kepada kita supaya menggali bagaimana kita mempersiapkan diri atau hidup kita untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Semua itu setiap orang mempunyai talenta, mempunyai berkat, mempunyai kemampuan yang berbeda yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kita tidak usah membanding-bandingkan antara si A sama si B dan si C. Kita sama-sama melalui pertemuan Sumur Yakub hari ini, kita sama-sama belajar untuk menggali iman kita masing-masing. Karena melalui imanlah semuanya akan sampai kepada kerajaan surga. Ya, begitu ya Pak Jojo ya. Oke, thank you Pak Agus. Ya, Sukses selalu. Thank you ya ya, Pak. Tuhan ya. Yesus memberkati. Amin. Amin, amin. Ayo yang lain, mana nih yang lain, ada lagi nggak mau ini? Oke, Pak Agus. Iya, Saya coba ya. ya. Ini Bu Sherly ya. Iyo. Sorry ya, fotonya nggak tak keluarin. Ini Sherly mana ini? Soalnya Sherly banyak nih. Jeffrey Ajawan, bagus. Oh, Sherly Ajawan. Ya, ayo Bu Sherly, gimana Bu Sherly? Saya coba sedikit ya, pengalaman saya. Cuma tadi sorry saya ikutin Pak Agus tadi, aduh udah terlambat, udah mau jam 8 tadi kurang seperempat. Oh, Dan saya lupa. Baru ingat udah jam 8 kurang seperempat tadi. Kebetulan sharing tentang kematian ya. Jadi saya mengulang gitu loh dalam hidup saya. Ketika saya masih kecil, mama saya, papa saya kan udah meninggal. Jadi kami itu ada 14 bersaudara, tapi yang 2 udah meninggal dari kecil. Jadi kami itu ada 12 yang hidup bersama sampai dengan hari ini tinggal 7 saja ya. Yang lain sudah meninggal. Kemudian waktu saya umur 23, saya masih kerja, masih bawa sepeda motor gitulah. Akhirnya boncengan dengan adik saya yang bungsu. Kemudian kami kecelakaan motor dan adik saya meninggal. Mulai dari adik saya meninggal, saya 7 tahun. 7 tahun saya nggak mau tahu. Saya nggak mau tahu soal gereja, soal apa, saya nggak mau tahu. Saya merasa benar-benar hopeless, benar-benar nggak bisa jaga adik yang baik ketika mama papa saya meninggal. Kita dibiarkan hidup bertumbuh seperti itu. Kita saling sayang menyayangi, tapi ternyata adik saya mesti meninggal. Dan saya merasa sayalah yang paling berdosa dalam hal ini. Akhirnya saya menikah, sudah menikah, pergi dari Papua, dan itulah kehidupan yang saya jalanin sampai 7 tahun kemudian baru saya itu kembali lagi ke gereja. Rasa-rasanya ya waktu saya dalam 7 tahun itu, saya nggak kepengen hidup gitu loh. Saya kepengen saya juga mati aja gitu. Tapi kok Tuhan nggak ambil ya. Jadi sering saya meratap itu hidup saya kenapa gitu. Mama papa saya udah nggak ada. Kemudian ketika mama saya meninggal tuh saya umur 9 tahun. Kemudian 11 tahun papa saya meninggal.
Jadi kami itu masih kecil-kecil, itu adik saya yang bungsu. Akhirnya dia juga meninggal di tangan saya. Eh, Setelah menikah, saya memang giat di waktu itu bukan persekutuan doa ya, tetapi ada semacam pertemuan-pertemuan yang eh, biasanya juga campur sama orang Pentakosta dan sebagainya. Itu saya suka. Saya rasanya cocok gitu loh di hati saya. Sampai dengan saya mengalami pembaharuan di dalam Tuhan, akhirnya saya bisa hidup baru di dalam Tuhan. Akhirnya saya menemukan iman Kristus itu sendiri dan saya perjuangkan setiap waktu, setiap saat dalam hidup saya sampai hari ini. Namun, pernah saya alami kematian itu. Jadi waktu saya kembali dari Malaysia, saya waktu pergi ke Malaysia bersama dengan teman-teman, dengan Ibu Esther Kando, dengan Mika dan lain-lain itu pelayanan ya. Tetapi ada satu hari kami habiskan waktu untuk ke Penang. Kebetulan pergi ke Penang, pulang pergi itu bawa mobil. Nah, mobil yang saya bawa itu punya teman, masih baru benar-benar baru. Teman itu nggak bisa pergi jauh-jauh. Kemudian kita pikir nanti Romo yang nyetir. Ternyata saya yang harus nyetir di antara kita berlima itu. Ya, sudahlah. Mau gimana, akhirnya saya yang bawa itu mobil pergi, besoknya kami kembali. Mungkin saja waktu kembali itu dengan hujan yang begitu lebat, jalan itu sudah tidak bisa dilihat lagi, dan berakhirnya kita stop untuk mereka ke toilet. Nah, waktu ke toilet itu saya drop mereka turun, saya mesti pergi parkir yang jauh dengan macet yang luar biasa. Akhirnya saya basah-basah gitulah. Saya mesti pergi ke toilet juga. Terus mereka bilang, yuk kita pulang yuk, kita jalan yuk biar nggak telat. Saya juga mesti ambil mobil dalam keadaan basah-basah itu di mobil. Dan tidak boleh matiin itu AC. Aduh, mereka makan banyak durian, jadi mereka itu panas gitu. Jadi harus terus dengan AC. Saya itu dingin itu dari basah kuyup sampai dengan kering. Rambut semua basah. Terus cuma nggak ada jaket, nggak ada apa, cuma kaos lengan pendek aja. Saya itu basah sampai kering di mobil. Nah, pulang kira-kira kita tiba di Kuala Lumpur itu jam 10 malam. Saya kasih stop mereka di restoran, mereka order, mereka makan, saya tidur di mobil, saya nggak mau turun lagi gitu. Karena saya rasa saya udah nggak sehat sama sekali. Akhirnya saya turun, saya cuma minta teh manis, panas, saya minum itu aja. Dan besok kami balik ke Jakarta. Nah, sampai tiba di Jakarta, saya itu sampai di rumah jam 7 malam lah. Ya, karena dengan macet lah ya, sampai di rumah di Kelapa Gading sini jam 7 lah. Saya cuma masuk, saya bilang sama suami saya, aduh saya ini rasa nggak sehat, jadi saya mau terus mandi dan tidur. Jadi saya habis mandi, langsung saya pergi tidur. Nah, jam 8 malam itu saya udah tidur. Tiba-tiba sekitar jam 11 itu saya tuh kaget bangun karena ada yang sakit banget di dada saya itu. Aduh, sakit sekali. Saya kaget dan saya rasa, aduh ini saya mesti ke rumah sakit, pikir saya gitu. Tapi dalam hati saya, nggak usah gitu. Jadi saya atasi dengan cara saya sendiri. Saya masuk di dalam meditasi dan saya terus tarik nafas, panggil Yesus, 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 sampai akhirnya sakit itu reda. Sakit reda dan saya ketiduran. Karena tadi waktu itu saya makan tolak angin satu, otomatis saya ngantuk dengan itu tolak angin. Nah, setelah saya tidur,
Saya kira itu sudah menjelang ke jam 2 atau seperti itu tuh. Sakit kembali yang kedua kali. Aduh, benar-benar sakit sampai saya tidak bisa berbuat apapun juga. Sakit itu saya baru, tapi saya tetap tutup mata, saya tetap tarik nafas terus. Yesus, 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 terus aja saya ikut irama sakit itu. Dan saya nikmati aja itu sakit. Tapi benar-benar saya bilang itu sakit yang luar biasa. Sampai reda sendiri. Tapi tidak bergeser terlalu lama, sakit yang ketiga itu timbul lagi. Waduh, benar nafas saya udah nggak bisa tarik lagi. Akhirnya putus. Dan saya tidak bernafas lagi. Tetapi di bawah alam sadar saya masih menyadari gitu, menyadari keadaan saya. Saya udah nggak ada napas, saya udah nggak bisa tarik napas, saya udah putus. Tapi otomatis berlangsungnya itu kan nggak bisa terlalu lama ya. Jadi saya nggak ada napas lagi, tapi saya mengalami yang namanya kematian semu ya, seperti itu. Kemudian saya rasa sampai titik pada detik yang paling terakhir, saya hanya mengatakan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini dari batin ya, saya nggak ngomong keluar, tapi dari hati saya ngomong, ke dalam tangan-Mu Tuhan, saya menyerahkan hidup saya. Ambillah saya, ampuni saya, dan terimalah saya. Terus saya diam gitu ya, tapi napas sudah nggak ada lagi gitu. Dan tiba-tiba saya seperti ada kesadaran baru datang, saya mengatakan, kalau Tuhan masih izinkan saya hidup, berilah saya kesempatan itu. Tiba-tiba saya rasa seperti ada yang sembur angin di hidung saya. Meniup angin gitu ya. Saya itu merasa itu angin yang belum pernah saya alami. Seger banget. Dan saya terus hirup begitu ya. Saya hirup itu angin, saya terus tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas. Dan terus bertambah. Akhirnya saya tahu saya sudah hidup kembali. Nah, saya rasa saya udah rada kuat sedikit. Saya bangun dan saya pergi ke toilet. Kemudian saya kencing. Sampai nangis saya di toilet. Karena Tuhan masih kasih kesempatan buat saya untuk hidup. Nah, itu peristiwa itu membuat satu keputusan dalam hidup saya. Saya ceritakan kepada teman-teman atau saya berhadapan dengan orang yang sakit serius atau apa. Kalau bukan waktunya Tuhan, mintalah. Tuhan pasti kasih kita kesembuhan. Tapi kalau memang waktunya Tuhan, ya sudah, kita harus melepas. Kalau memang itu waktunya Tuhan dan kita harus kembali kepada Dia. Nah, setelah sakit itu, setelah sembuh dari situ, dengan yang sekarang ini kurang lebih ya udah 5 tahun yang lalu. Nah, udah itu saya udah rasa sudah oke semua, sudah nggak pernah lagi sakit. Saya sudah aktivitas terusan ke daerah-daerah seperti itu. Dan akhirnya yang menjelang COVID, 3 tahun yang lalu menjelang permulaan COVID itu, Deng, udah COVID. Kakak saya, koko saya meninggal ya, Ko Boni meninggal ya. Ya. Ya, waktu itu dia 7 malam. Kami misa di rumahnya. Saya rasanya itu udah nggak bisa tahan. Saya bilang sama Tuhan, ya ambillah saya. Saya udah nggak usah lagi hidup. Saya mau aja ikut koko saya pergi. Karena sebelum koko saya meninggal, 6 bulan yang lalu, bulan Agustusnya itu, bulan Agustus, jadi belum setahun ya, 10 bulan gitu, itu cici saya meninggal. Kami semua tidak bisa datang, karena nggak ada pesawat ke sana. Anak-anaknya tuh sampai pakai kapal laut dengan ombak yang begitu besar. Mereka tuh datang tapi sudah dimakamkan.
Dan saya sampai hari ini juga belum pergi karena waktu mau pergi katanya pesawat tutup begitu ya. Nah, saya itu rasa habis cici saya meninggal, terus 10 bulan kemudian Boni meninggal. Aduh, saya rasa sudah cukup lah, saya nggak mau lagi. Saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan mau ambil saya, ambillah. Saya udah siap, betul-betul saya siap. Saya pulang dari 7 malamnya Boni, saya diam aja di kamar, saya hanya dalam aktivitas saya sebagai hanya doa, doa, dan doa. Saya tidur di kamar, saya nggak pernah keluar lagi. Saya pikir, biarlah kalau Tuhan mau ambil saya, ambil. Dan saya udah siap. 2 minggu kemudian, tiba-tiba saya bangun pagi itu, saya rasa saya segar banget, segar sekali. Saya tidak merasa saya sakit atau apapun juga. Padahal saya sudah benar-benar masuk di dalam doa, melepaskan semuanya, udah minta ampun, semua udah saya lengkapi. Dan saya berserah kalau Tuhan mau ambil. Ternyata setelah 2 minggu dari situ, saya bangun pagi hari itu dengan satu hari yang baru bagi saya. Saya rasa sepertinya ada hadirat Tuhan yang kasih saya bangun. Terus saya bangun, saya pergi mandi, saya pakai baju, saya keluar, dan saya makan pagi. Saya rasa seperti saya diberi kehidupan yang baru. Nah, setelah itu, saya rasa sepertinya Tuhan itu melihatkan kepada saya masih punya anak, masih punya suami, yang harus saya lihat seperti itu. Ya oke lah, saya bilang sama Tuhan kalau memang ini yang Tuhan izinkan, ya terima kasih. Nah, sejak hari itu, saya sudah tidak lagi mengingat bahwa saya mau ikut Tuhan, saya dipanggil Tuhan, atau apalagi tidak. Dan sejak saat itu sampai hari ini, walaupun ini ternyata ya Pak, kalau usia sudah senja, udah 70 tahun begini, mulai itu, dulu saya nggak pernah yang namanya masuk rumah sakit, atau apapun juga nggak pernah. Tapi terakhir ini saya udah 3 kali opname. Entah sakitnya apa juga saya nggak tahu. Tapi itulah kenyataannya kalau udah hari tua ya. Dan itulah saya alami. Kalau kita mau meninggal, kalau memang waktunya Tuhan, pasti Tuhan ambil. Tapi kalau belum, pasti Tuhan suruh kembali untuk melakukan aktivitas kita seperti biasa. Jadi setelah dari itu sampai sekarang ini, saya memang udah 3 tahun ini saya sama sekali tidak ada bawa grup tour ke luar negeri, tetapi saya terus pergi ke daerah-daerah di Flores, ke Kalimantan, ke Papua untuk pelayanan. Saya pikir apa yang bisa saya buat, itulah yang saya buat. Apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya kerjakan, apa saja yang Tuhan izinkan. Sampai hari ini saya juga mencari dana untuk ada 15 pastor yang ulang tahun imamat ke-10. Mereka kepengen sekali bisa pergi ke Israel. Tentu dengan $2.600 itu nggak seberapa ya. Tetapi kok kurs itu naik ya, 15.000 lebih. Hingga tambah mahal gitu. Jadi saya mesti cari dana untuk bisa mengangkut ini 15 pastor ini pergi ke Holy Land bulan November nanti. Saya cuma bilang waktu itu, oke, saya siap. Tuhan yang punya acara buat kalian, saya cuma tolong saja. Jadi itulah hari-hari yang saya lakukan selama ini. Dan saya sungguh sangat-sangat percaya bahwa kalau kita mau meninggal, kalau kita mau kembali ke rumah Bapa di surga, semuanya itu pasti seizin Tuhan. Kalau Tuhan belum memanggil, Tuhan belum bilang iya, tentu tidak ada kematian itu yang kita alami.
Ya, seperti itulah, Pak. Ya, terima kasih Bu Sherly sharingnya. Ya, kembali lagi kepada tema bahwa semua hidup kita ini ada dalam rancangan Tuhan. Dan Tuhan tetap menjanjikan kerajaan surga buat kita masing-masing. Jadi dalam kehidupan Amin. kita masing-masing, Tuhan itu punya rencana. Jadi seperti saya juga belajar melepaskan, saya juga tidak mau terlalu banyak memikirkan apa yang mesti saya lakukan, tapi biarlah Tuhan yang merencanakan. Semua yang ini kita hidup di dalam tangan Tuhan. Seperti Bu Sherly men-sharingkan pengalaman hidupnya. Saya kira kita semua juga pasti mengimanin bahwa hidup kita itu ada dalam rancangannya Tuhan. Terima kasih Bu Ya, Sherly. benar. Ayo Bu Ketua, mungkin Bu Ya, Ketua mau sama-sama, Pak. ya, Bu Ketua mungkin mau bagi-bagi juga pengalamannya Bu Rosita. Ya, Pak Agus, itu sharingnya sudah bagus-bagus. Saya dulu memang waktu saya berkarir, saya selalu bilang time is money. Saya ingat waktu saya punya anak, begitu saya menikah, 3 bulan saya mengandung, saya merasa punya anak begitu gampang. Jadi saya berkarir, anak saya titipin sama mama. Kalau saya lembur, saya telepon, Ma jaga ya. Kalau saya bisa pulang sore, saya jemput. Itulah hidup saya dulu. Time is money, Pak Agus. Sampai mama saya bilang, cepat punya anak lagi kedua, mumpung mama masih sehat. Saya bilang, saya hitungin sama mama saya. Dulu saya banker kan. Saya hitungin, Mah, kalau saya hamil 5 bulan, saya tuh parah, morning sick. Terus belum melahirkan, belum nyusuin. Berapa besar saya kehilangan profit. Saya gitu loh. Gila kan dulu saya ya. Time is money buat saya. Sampai suatu hari saya divonis ada mium. Ya, dokter bilang, "You punya mium, you kan anaknya 1, punya anak lagi 1, nanti besar barengan kita buang." Tapi saya tiap hari berdoa sama Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya minta ampun. Dulu saya begitu gampang dapat anak. Sekarang saya mau punya anak. Saya tidak mau dioperasi hanya untuk angkat mium. Biarlah dioperasi sesar saya punya baby. Saya doa tiap hari. Tiap hari saya ke Stella Maris. Dulu saya paroki Stella Maris. Ada adorasi. Saya nongkrong di situ. Saya minta ampun. Dulu saya selalu hitung-hitung mau punya anak, hitung pakai profit saya rugi kan, hilang kan. Karena banker itu kan hitungannya duit ya dulu. Gitu loh Pak Agus. Tapi akhirnya saya dapat anak. Di tahun 2000, tahun naga, anak laki. Gitu kan. Yang saya sudah tidak expect saya dapat anak. Setelah itu Tuhan buat saya jungkir balik. Saya bertobat, saya minta ampun sama Tuhan. Saya berobat, jungkir balik hidup saya. Sampai hari ini saya masih diproses. Gitu loh Pak Agus. Tapi setelah itu saya lepaskan semua keterikatan saya, udah lepasin keterikatan saya nih Pak Agus. Saya dipanggil Tuhan, saya udah siap sekarang Pak Agus. Beneran, apa yang saya lakukan, apa yang saya miliki selama saya jadi banker itu sudah saya lepaskan semua. Saya sekarang hidup itu belas kasihan suami. Belas kasihan suami. Bayangin Pak Agus, dulu saya pegang uang, sekarang saya belas kasihan suami. Saya udah lepasin semua. Kalau Tuhan mau manggil saya hari ini, saya siap. Itu aja Pak Agus. Jadi saya selalu bilang ke orang-orang yang punya deposito miliaran tapi merasa berkatnya belum datang dari Tuhan. Jangan lakukan itu. Dijungkir balikan Tuhan setengah mati. Saya sudah mengalami Pak Agus.
Saya selalu bilang ke teman-teman saya yang saya koleksi perangko, dia koleksi ruko, tapi tetap merasa dia bilang dia belum dapat berkat dari Tuhan. Serem kan? Serem. Benar serem. Saya sudah lepaskan, benar Pak Agus, karena saya buat jungkir balik sama Tuhan. Saya berasa, tapi saya sekarang bersyukur. Bersyukurnya apa? Saya dulu pegang uang sama saya sekarang tidak pegang uang. Hidup saya sama aja nyaman tuh. Ya kan? Nyaman, makan sepiring, kenyang. Ya kan? Saya masih bisa berbagi kepada orang-orang. Saya tidak tahu uangnya dari mana, tapi saya bisa berbagi. Saya punya komunitas Living Word. Sekarang saya tidak tahu uangnya dari mana, sudah setahun. Itu karya Tuhan. Teman-teman di sini ya, saya bilangin ya, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Dijungkir balikan sama sekali. Saya pernah ngalami. Saya tidak bisa sharing di sini apa yang saya alami karena terlalu panjang ya. Nanti ada kesempatan offline saya sharing. Di sini terlalu panjang. Saya himbau jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Ya. Jadi saya sekarang ini selama saya bertobat itu Tuhan memproses saya. Saya tiap tahun 2 kali ziarah. Saya tidak berkarir lagi, tapi saya bisa ziarah tiap tahun. Itu kebesaran Tuhan. Kebesaran Tuhan. Dan apa ya, itulah saya cuma himbau. Pak Agus, kalau Pak Agus kan udah tua baru melepaskan, saya dipaksa Tuhan untuk melepaskan Pak Agus. Bukan saya yang mau. Itu. Jadi jangan sampai dipaksa Tuhan ya Bapak Ibu ya, lepaskanlah sekarang mumpung ada kesempatan. Begitu dengan COVID ini mengajarkan kita bahwa materi itu tidak dibawa pergi. Berapa banyak orang yang berduit hilang tiba-tiba tanpa dapat dikuburkan secara layak. Itu kaca buat kita, cermin buat kita bahwa uang itu dari Tuhan. Pakailah untuk kemuliaan Tuhan. Dan kedua, kalau kita dikasih berkat jadi orang kaya, itu ada bagian orang susah di dalam berkat itu. Bukan buat kita ditaruh di bank, terus kita tiap hari ketakutan hitungin bunganya berkurang. Bukan begitu. Itu bagian dari Tuhan. Karena saya banyak menyaksikan orang-orang ini mau mati susah. Karena keterikatan itu. Mau mati susah karena keterikatan itu, benar. Nah, saya mau sharing ya. Saya punya 2 nenek. Nenek dari mama dan nenek dari papa. Nenek dari mama saya itu luar biasa. Dia sudah melepaskan keterikatan. Walaupun dia hidup di madu sama suaminya, dia tiap hari berpakaian bagus, tiap hari dia masak, dia undang teman-temannya main maciok. Dan ketika dia meninggal, rest in peace. Itu saya belajar banyak dari dia. Tapi nenek saya dari papa saya itu ya, waktu kabur, dia tuh dulu toko emas. Waktu kabur dia bawa emas bertermos-termos zaman Jepang atau apa ya. Tapi dia selalu bilang dia susah. Dia hanya keluarin dia punya ban emas kalau Imlek. Hari biasa dia pakai baju robek-robek. Itu nenek saya dari papa. Saya belajar dari nenek saya, dari mama saya. Kita mesti well dress, kita mesti buat diri kita happy, kita mesti berbagi. Itu saya belajar. Makanya saya belajar sekarang, saya siap bagus. Benar, Tuhan panggil saya hari ini, saya siap. Gitu. Karena saya sudah menjalankan tugas saya, anak saya sudah mandiri. Itu udah puji Tuhan. Itu ya, terima kasih ya Bapak Ibu telah mendengarkan sharing saya. Ya, terima kasih Bu Rosita sudah berbagi sharing. Karena waktu sudah jam 9, saya ingin menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Bahwa pertemuan pada malam hari ini kita berbicara tentang kerajaan surga. Maka sebagai penutup, saya ingin berpesan, kita semua diberi, ya, kita semua itu pasti diberi kunci kerajaan surga. Tapi untuk mendapatkan kunci kerajaan surga, untuk bisa masuk ke kerajaan surga, kita perlu melepaskan semua keterikatan kita di dunia ini. Caranya mungkin melalui sharing-sharing yang sudah kita dengar, ya, kita bisa belajar. Semua dari kita, baik
yang kaya, yang miskin, yang muda maupun tua, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk belajar. Nah, melalui pertemuan Sumur Yakub ini, saya percaya Bapak Ibu pasti mendapatkan suatu pencerahan bagaimana mau belajar, memahami tentang kerajaan surga. Saya kembalikan kepada Bu Berta sebagai MC. Oke, makasih banyak Pak Agus, makasih Ibu-Ibu dan Bapak yang sudah sharing. Semoga apa yang kita dengar pada malam hari ini bisa memberikan teguhan pada hati kita semua, supaya kita lebih dekat lagi pada Tuhan. Oke, acara sudah selesai, kita lanjutkan dengan doa penutup. Bisa minta tolong Pak Agus, doa penutup. Atau yang ulang tahun Pak Harun ya? Ayo Pak Harun, yang ulang tahun doa deh. Masih mic-nya masih belum dibuka Pak Harun. Ya, terima kasih Bu Berta. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan berterima kasih karena malam hari ini dalam acara Sumur Yakub dengan pembicara Pak Agus Saputra, kami mendengarkan sharing dari teman-teman. Semua itu baik dan memperkaya iman kita dan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berterima kasih karena dalam tukar pikiran, dalam pembahasan, penggalian ayat-ayat di dalam kitab suci ini, malam hari ini kita mendapatkan bahwa kerajaan surga itu adalah indah dan kita bisa dapat kunci surga apabila kita bisa melepaskan keterikatan kami dalam dunia ini dan percaya penuh atas anugerah dan rahmat Tuhan sendiri. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk teman-teman semua, para sahabat KKS 1 Yakobus dan para pengurus KKS. Semoga sehat selalu, semoga cukup dan tidak berkekurangan dalam hidup ini, sehingga kami betul-betul bisa sadar dan bisa menjalankan firman Tuhan dengan baik, walaupun sedikit tapi yakin penuh makna di dalam hidup kita ini. Tiada hari tanpa puji-pujian bagi Engkau ya Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sekarang dan selama-lamanya. Sebentar lagi kami akan undur dari ruang ini. Tuntunlah kami, bimbinglah kami untuk kembali masing-masing dengan baik untuk istirahat malam, sehingga besok pagi mendapat angin segar, mendapat suasana bagus, sehingga kami bisa beraktivitas dengan baik pula di hari-hari yang akan datang. Semua ini ya Tuhan, kami doa dan sampaikan ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami percaya Engkau adalah Gembala yang baik, Engkau adalah Gembala yang murah hati, dan selalu menolong dan memberkati kami semua satu persatu yang hadir di sini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih.